Partikel bahasa Korea e dan eso, penggunaan dan perbedaan. Apa sih partikel e dan eso? Partikel e adalah partikel penunjuk waktu dan tempat, sedangkan partikel eso adalah partikel penunjuk tempat. Partikel keempat dan kelima, eso. Partikel e sebagai partikel penunjuk waktu. Partikel e sebagai penunjuk waktu bisa diartikan di dan pada. Penggunaannya adalah melekat pada kata keterangan waktu. Contoh, kata keterangan waktu jam. Saya bertemu Risa pada pukul 12. 저는 12시에 리사를 만나요. 저는 12시에 리사를 만나요. 12시, pukul 12 adalah kata keterangan waktu yang dibubuhi partikel e, sehingga 12시에 bisa diartikan pada pukul 12. Yang kedua adalah kata keterangan waktu dalam hari. Contohnya, ibu makan nasi gulung di pagi hari. 엄마는 아침에 김밥을 먹어요. 엄마는 아침에 김밥을 먹어요. Acim adalah kata keterangan waktu yang artinya pagi hari dan dibubuhi partikel e menjadi di pagi hari. Kata keterangan waktu yang ketiga adalah nama hari. Contohnya, saya sibuk pada hari Senin. 저는 월요일에 바빠요. 저는 월요일에 바빠요. 월요일, hari Senin adalah kata keterangan waktu yang dibubuhi partikel e menjadi pada hari Senin. Yang keempat adalah kata keterangan waktu dengan bulan. Contoh, cuaca di bulan November sejuk. 11월에는 날씨가 시원해요. 11월에는 날씨가 시원해요. 11월 adalah kata keterangan waktu yang artinya bulan November. Lalu dibubuhi partikel e menjadi di bulan November. Yang kelima adalah kata keterangan waktu tahun. Contohnya, Enwu lahir pada tahun 1997. Enwu는 1997년에 태어났어요. Enwu는 1997년에 태어났어요. 1997년 adalah kata keterangan waktu ya, tahun 1997, lalu dibubuhi oleh partikel e sehingga artinya menjadi pada tahun 1997. Lalu yang keenam adalah kata keterangan waktu musim. Contohnya, pada musim semi sering turun hujan. 봄에는 비가 많이 와요. 봄에는 비가 많이 와요. 봄 adalah kata keterangan waktu, artinya musim semi, lalu ditambahkan dibubuhi partikel e menjadi pada musim semi atau di musim semi. Nah, catatan bahwa tidak semua kata keterangan waktu itu menggunakan e. Contohnya 오늘, 오늘, hari ini. 내일, 내일, besok. 어제, 어제, kemarin. Nah, ini ketiga kata ini jika ingin digunakan itu tidak perlu menggunakan partikel e. Jadi langsung aja. Yang selanjutnya adalah partikel e dan eso sebagai partikel penunjuk tempat.
partikel e itu bisa diartikan di dan ke yang melekat pada kata keterangan tempat. Sedangkan eso juga bisa diartikan di dan dari. Penggunaannya juga sama, melekat pada keterangan tempat. Lalu sekarang kita masuk ke perbedaan e dan eso sebagai partikel penunjuk tempat. E dan eso bisa sama-sama diartikan di. Namun bedanya adalah e adalah penunjuk tempat atau lokasi keberadaan seseorang atau benda. Sedangkan eso itu digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi suatu aksi atau kegiatan yang spesifik. Kita masuk ke contoh. 아빠는 거실에 있어요. 아빠는 거실에 있어요. Ayah berada di ruang tengah. Nah, ini kita hanya menunjukkan keberadaan. Si ayah itu ada di ruang tengah. Berarti kita menggunakan partikel e. Kalimat yang kedua, 아빠는 거실에서 신문을 읽고 있어요. 아빠는 거실에서 신문을 읽고 있어요. Ayah sedang membaca koran di ruang tengah. Di kalimat kedua kita menggunakan partikel eso karena ada kegiatan spesifik yang dilakukan ayah di ruang tengah. Contoh yang kedua. 지아는 집에 있어요. 지아는 집에 있어요. Jia ada di rumah. Nah, ini juga sama bahwa menunjukkan Jia itu ada di rumah, keberadaan seseorang. Kalimat kedua, 지아는 집에서 청소해요. 지아는 집에서 청소해요. Jia bersih-bersih di rumah. Nah, ini kita menggunakan partikel eso karena si Jia ini di rumah ternyata melakukan kegiatan, yaitu bersih-bersih. Contoh yang ketiga, khusus untuk kata salda, salda itu boleh menggunakan partikel e dan eso. Contohnya, 사리는 한국에 살아요. 사리는 한국에서 살아요. Artinya, Sari tinggal di Korea. Lalu yang selanjutnya adalah e dan eso. Arti ke, dari. Nah, untuk e diartikan ke itu sebagai penunjuk tempat atau lokasi tujuan. Sedangkan eso diartikan dari ketika menjadi penunjuk tempat atau lokasi awal. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada percakapan. Kita baca percakapannya ya. 어디에 가요? 어디에 가요? Mau pergi kemana? Jawabannya, 저는 인도네시아에 가요. 저는 인도네시아에 가요. Saya pergi ke Indonesia. Nah, berarti kalau dilihat dari percakapan ini itu menunjukkan mau memberitahu tempat tujuan seseorang. Berarti kita menggunakan partikel e. Kita lanjut ke contoh kedua ya, percakapan kedua. 어느 나라에서 왔어요? 어느 나라에서 왔어요? Dari mana negara asalmu? Jawabannya, 저는 인도네시아에서 왔어요. Saya datang dari Indonesia. Nah, berarti percakapan ini menanyakan tempat awal, sehingga menggunakan partikel eso. Tempat awal atau tempat keberangkatan atau asal dari mana tempat kita berasal. Jadi, kita menggunakan partikel eso. Contoh yang selanjutnya. 엄마는 시장에 가요. 엄마는 시장에 가요. Ibu pergi ke pasar. Kalimat yang kedua. 엄마는
시장에서 왔어요. 엄마는 시장에서 왔어요. Ibu datang dari pasar. Jadi di sini jelas ya, pasar di kalimat yang pertama, pasar adalah tempat tujuan. Sehingga partikel yang digunakan adalah e. Sedangkan di kalimat kedua menggunakan partikel eso karena titik keberangkatan atau titik awal si ibu ini adalah dari pasar. Nah, itu dia tadi teman-teman untuk partikel e dan eso. Kalau masih ada yang bingung bisa tulis di komentar, nanti aku jawab. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. 감사합니다. 또 만나요, 여러분.